Jumpa lagi bersama Kak Dian, Kak Dari, dan Kak Edi. Iya, masih dalam ibadah online ya adik-adik. Nah Kak Dari, coba kita tanya adik-adiknya gimana sih kabarnya hari ini? Iya, adik-adik di rumah gimana kabarnya? Wah, tentu luar biasa, masih tetap semangat untuk memuji Tuhan. Tapi sebelumnya, yuk adik-adik pasti sudah pada mandi, pakai baju yang bersih karena kita mau beribadah kepada Tuhan. Iya, nah Kak Eti, ya, apa aja sih yang mau kita siapin sebelum kita beribadah kepada Tuhan? Tentunya Alkitab dong, Kak. Iya kan? Itu yang terutama ya, Kak. Iya. Kemudian hati dan pikiran kita. Benar. Kita harus fokus dan apa Kak Eti? Selalu tenang, nggak boleh ribut, Kak. Iya, karena kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Iya, baiklah adik-adik, yuk sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa dulu ya Kak Eti. Iya, benar. Kita mau berdoa pembukaan untuk persiapan hati dan pikiran kita. Baiklah adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Bapa. Kembali kami anak-anak-Mu menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami mau memulai ibadah kami Bapa meskipun secara online. Namun kami percaya urapan tangan kasih-Mu senantiasa ada. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih Bapa, ampuni atas dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus doa ini kami naikkan. Amin. Iya, baiklah adik-adik, sekarang saatnya kita mau menerima berkat Tuhan. Sumber keceriaan, kepintaran dan kesehatan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian. Amin. Nah kalian, sekarang kita mau memuji Tuhan. Ayo Kak Eti, kita ajak adik-adik untuk memuji Tuhan. Lagu apa Kak Eti yang pertama? Kita akan memuji Tuhan. Burung-burung itu tidak menanam loh, Kak. Burung-burung tidak menanam. Berarti lagu apa ya kira-kira ya? Ayo ada yang tahu adik-adik? Burung pipit tidak menanam. Pipit. Yuk adik-adik kita siapkan, kita mau memuji Tuhan. Pakai gerakan ya adik-adik ya. Yuk kita berdiri. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung pipit. Sekali lagi. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Wah, udah semangat banget ini adik-adik ya Kak ya. Udah nyanyi pakai Kita gerakan. sudah berkeringat ini. Bener banget. Nah, waktunya kita untuk apa Eti? Hafalan Kak yang kemarin. Hafalan yang kemarin. Adik-adik masih ingat kan ayat hafalan yang kemarin? Dari apa ya Kak Dari? Dari Mazmur 23 ayat yang keempat. Demikianlah ayat hafalannya. Yuk kita ingat kembali ya.
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Coba Kak Eti dan Kak Neri, ayo kita baca sekali, kita hafalkan sekali lagi bersama adik-adik yuk. 1, 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Wah, hebat adik-adik, semuanya hafal Kak. Iya, pintar ada di rumah. Nah, setelah kita menghafalkan ayat hafalan ini, lalu kita mau Memuji Tuhan lagi. Dengan lagu apa Kak Neri? Apapun juga menimpamu. Ya, Bisa adik-adik. Apapun
selamat pagi. Tiba waktunya kita akan dengarkan firman Tuhan ya. Adik-adik siapkan Alkitabnya yuk. Siapkan, kita buka Alkitabnya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita berdoa ya adik-adik ya. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi ini. Engkau memberkati kami dengan kesehatan, dengan kekuatan, sehingga kami boleh kembali bertemu di ibadah online. Pimpin dan lindungi anak-anak di rumah yang mendengarkan firman Tuhan. Kami juga akan memberitakan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, guru-guru sekolah minggu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan buka Alkitabnya ya. Yang belum bisa membaca, bisa ikutin, dengarkan Kak Eti yang sedang membaca ya. Kita akan buka Alkitab kita dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6 ya. Kita buka. Udah siap adik-adik? Sudah buka semua Alkitabnya? Yuk kita ulangi ya. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai dengan 6. Kak Eti membaca dengan keras di sini. Adik-adik baca dalam hati di rumah ataupun dengan keras, tidak apa-apa. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikian bacaannya adik-adik ya. Ini burung apa ya? Burung gagak adik-adik ya. Burung gagak warnanya hitam, bulunya hitam ya. Adik-adik jangan takut. Walaupun burung gagak itu warnanya hitam, semua hitam, dia baik hati loh. Suatu ketika ada Raja Ahab. Waktu itu dia raja ke-8 kerajaan Israel. Dia ini menikah dengan Isabel. Adik-adik tahu Isabel itu dia menyembah Baal. Adik-adik, Raja Ahab ini membangun kerajaannya. Di situ ada kuil dan patung Baal. Mereka menyembah Baal adik-adik. Dia tidak menyembah Tuhan kita, bukan menyembah Tuhan Allah, tetapi dia menyembah patung. Nah, di kuil itu dia menyembah si patung. Adik-adik tahu, pada waktu itu ada nabinya Tuhan, yaitu Nabi Elia. Nabi Elia diperintahkan untuk memperingatkan Raja Ahab
Tetapi Raja Ahab tidak mau, adik-adik. Dia tidak mau beralih hati. Dia hanya berfokus kepada patung Baalnya itu. Tuhan sangat sedih dan marah. Lalu firman Tuhan datang kepada Nabi Baal melalui Nabi Elia. Nabi Elia mengatakan, jika kamu tidak mau berubah untuk menyembah Tuhan Allah, maka akan terjadi bencana. Adik-adik pernah nggak mengalami bencana ini? Pada saat ini adik-adik ya, kita sedang mengalami bencana, yaitu penyakit virus yang disebabkan oleh virus COVID-19. Adik-adik tidak boleh sedih. Nah, tapi adik-adik harus berbalik kepada Tuhan. Yang tadinya malas berdoa, tadinya nggak semangat memuji Tuhan, sekarang harus semangat adik-adik. Harus mengandalkan Tuhan supaya bencana itu tidak mengenai kita. Ya. Pada waktu itu bencananya yaitu akan terjadi kekeringan, tidak ada air sama sekali adik-adik. Nabi Eli menyampaikan kepada Raja Ahab. Raja Ahab tidak mau, dia tidak peduli. Terjadilah kekeringan bertahun-tahun. Lalu di situ ada Nabi Elia. Nabi Elia, saya kan di sini, pasti aku juga kelaparan. Terus firman Tuhan mengatakan, kamu harus pergi di tepi sungai Kerit di sebelah timur, ya. Di situ Nabi Elia pergilah. Nah, waktu di sana ada sungai yang masih ada airnya sedikit. Tetapi makannya dari mana Nabi Elia? Nah, Tuhan itu mendatangkan ini burung, ya. Burung ini baik hati. Dia pada waktu pagi dan sore memberikan daging dan roti kepada Elia. Dia mengirimkan makanan adik-adik ya. Lalu Nabi Elia minum dari sungai itu, sungai Kerit adik-adik ya. Bagaimana dengan Raja Ahab? Dia kelaparan, kekeringan. Kalau orang nih adik-adik ya, gak bisa makan, bisa bertahan sampai 21 hari. Bisa nggak makan, nggak apa-apa. Tapi kalau minum hanya batasnya 7 hari. Dia sudah kekeringan. Di sana pohon kering, semua nggak ada air, nggak ada yang ditanam. Ya, disitulah adik-adik ya, Tuhan marah sama sama Raja Ahab. Tapi bagi yang percaya kepada Tuhan, bagi yang menyembah Tuhan, Tuhan akan pelihara, ya. Seperti Nabi Elia, Tuhan memelihara, memberi petunjuk di mana kita bisa dapatkan makanan, di mana dan bagaimana caranya. Tuhan akan membukakan dengan hikmat Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, dengan Tuhan. Bagaimana dengan adik-adik? Pernah nggak melihat teman-teman kita yang mengalami bencana banjir misalnya? Bencana kekeringan karena kemarau, nggak ada hujan. Pernah ya kita mengalami ya adik-adik ya? Kita bahkan bisa melihat di televisi bagaimana ada gempa bumi, ada letusan gunung Merapi. Semua itu namanya bencana. Adik-adik gimana? Bagi yang kuat akan bertahan. Bagi yang mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberi kekuatan. Adik-adik ya, adik-adik percaya Tuhan, Tuhan akan membukakan jalan. Demikian hari ini Tuhan akan memberikan kesehatan kepada adik-adik. Asalkan adik-adik taat. Taat kepada siapa? Pertama yang bisa dilihat yaitu kepada orang tua, kakak-kakak di rumah. Ya, itulah Tuhan itu memberikan suatu hikmat kepada orang tua kita untuk menjaga kita, menjaga anak-anak, ya. Maka adik-adik tidak boleh tidak boleh melawan pada orang tua, harus berbaik hati, harus menaati apa yang dikatakan mereka. Seperti harus makan makanan yang sehat, harus istirahat, tidak boleh main banyak banget ya, harus
mendengarkan firman Tuhan, berdoa. Gimana adik-adik, sudah tenang berdoa hari ini? Iya, sip. Adik-adik pasti sudah mendengarkan cerita tentang Nabi Elia di sungai Kerit ditolong oleh gagak. Ya, burung gagak yang hitam yang memberikan makanan kepada Elia, mengirimkan makanan kepada Elia, daging dan roti. Ya adik-adik ya. Nah, tiba saatnya adik-adik harus menghafal ayat hafalan. Adik-adik catat diambil dari Markus. Kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini kami boleh belajar dengan Nabi Elia yang selalu taat di dalam keadaan apapun, susah maupun senang. Nabi Elia sangat taat. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk selalu menyembah Engkau, memuji Engkau, dan berdoa kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tadi firman Tuhan tentang burung ya Kak ya. Burung apa adik-adik? Burung gagak yang baik hati Kak. Baik hati. Dia itu warnanya hitam, walaupun hitam, tapi dia nggak jahat loh Kak. Hatinya baik sekali. Iya. Nah, si burung gagak ini ternyata memberi makan. Dia diperintahkan Tuhan untuk mengirimkan makanan Kak, untuk nabinya. Siapa Kak? Nabi Elia. Nabi Elia. Karena dia apa? Karena Nabi Elia itu adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Tapi kalau seperti Raja Ahab, dia dihukum Kak. Dihukum kekeringan. Nah, Pernah nggak Kakak kemarau kekeringan? pernah dong. Iya. Gak ada air, gak ada apa-apa, kita mau makan pun susah karena kekeringan seperti yang dialami oleh Raja Ahab. Namun berkat dan pertolongan Tuhan diberikan kepada Nabi Elia karena Nabi Elia tadi takut akan Tuhan. Taat ya Kak. Iya, benar sekali. Siapapun yang taat pada Tuhan, Tuhan akan senantiasa memelihara. Walaupun kita dalam keadaan susah ataupun senang. Ya, bukan persembahan. Ya. Adik-adik, Gimana pesannya Kak? Kalau persembahannya gimana? nah adik-adik sudah mempersiapkan persembahannya, dimasukkan ke dalam amplop ya. Nanti diserahkan kepada orang tua biar ayah dan ibu membawanya ke gereja saat beribadah. Ya. Kita memuji Tuhan yuk dengan lagu Bumi Ini Ciptaan Tuhan. Yuk. Yuk, adik-adik kita bangkit berdiri lagi. Kita pakai gerakan lagi ya biar lebih semangat. Semua ini pastikan hilang, tapi aku
Bunda Ari akan bikin doa persembahan nih sambil doa kami ya Kak ya. Oke, mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa yang penuh kasih, terima kasih Bapa untuk berkat-Mu pada hari ini melalui firman-Mu. Karena Engkau Bapa Allah yang baik, bagi kami yang taat kepada Engkau, Engkau senantiasa memelihara kami. Bapa, saat ini kami telah mengumpulkan persembahan. Berkati persembahan kami supaya menjadi memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa untuk setiap berkat yang Kau berikan bagi kami. Kiranya Engkau tidak tengok dari besar kecilnya persembahan yang kami berikan, namun tengoklah dari ketulusan hati kami. Terima kasih Bapa, inilah seru doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Adik-adik, saatnya kita menerima berkat Tuhan. Hiduplah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai anak-anak sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih buat adik-adik yang tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati, salam sehat.